Teori contingency. Terus McLeod. Oke. Terus kalau yang terkait dengan proses, terkait dengan proses teori, Victor Bloom. Oke. Terus oke. Terus sekarang pertanyaan saya adalah apa bedanya antara konten teori dan proses teori? Kalau kamu sudah membaca pasti tahu jawabannya. Kalau kamu sudah mengerti, pasti segera akan menjawab dengan pasti. Tapi membaca teori penguasaan kebutuhan konten teori yang memfokuskan pada apa yang dimotivasi, dan yang kedua teori motivasi proses atau proses teori yang memfokuskan pada bagaimana memotivasi. Oke. Ketemu nggak halaman berapa? 1135 bawah, kemudian yang proses teori 1136 atas. Jadi setelah dibaca, apa pemahaman yang didapat? Kalau yang konten teori itu teori motivasi yang objek yang dimotivasi. Kalau teori motivasi Proses ya yang dimaksudkan yang kedua ya. Oke. Kenapa kemudian proses pembagian teori di dalam motivasi itu terjadi? Karena memang ternyata ada pembagian dua yang spesifik teori motivasi itu. Yang pertama adalah teori motivasi konten. Konten itu bahasa Indonesianya isi, ya kan? Sehingga ketika kita mempelajari mengenai teori motivasi yang terkait dengan isi, jawabannya adalah mencari apa sih yang ada di dalam motivasi itu. Sehingga pasti terkait dengan kebutuhan. Sehingga dikatakan konten teori itu tidak berbeda dengan needs teori. Teori isi motivasi itu tidak berbeda dengan teori tentang kebutuhan motivasi. Kenapa begitu? Karena orang akan termotivasi kalau dia punya kebutuhan. Saya punya kebutuhan dan saya mau melakukan sesuatu untuk bisa memperoleh kebutuhan itu. Nah, definisi dari motivasi kan inner drivers, dorongan dari dalam yang kemudian membuat kita mau melakukan perilaku, mau melakukan suatu aktivitas. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai, untuk mendapatkan kebutuhan kita. misalnya niat, Misalnya kebutuhan. itu maksudnya dorongan dari dalam, misalnya niat. Oh, dorongan dari dalam, misalnya salah satu niat. Oke. Jadi, ayo kita pahami pelan-pelan ya. Motivasi itu adalah inner drivers. Inner drivers itu dorongan dari dalam yang membuat kita melakukan sesuatu atau berperilaku. Perilaku itu kan melakukan sesuatu, gitu ya. Terus pertanyaannya adalah melakukan sesuatu untuk apa? Untuk mendapatkan kebutuhan kita. Nah, di situ maka muncul ada teori motivasi konten teori yang kemudian dikaitkan dengan needs, kebutuhan manusia. Sehingga yang terkait dengan teori-teori ini ada teori Maslow. Maslow itu membagi manusia memiliki 5 kebutuhan. Dari kebutuhan dasar, kemudian